Who the fuck are you? Skenario X. 아유 뭐 있는가 보면 되고 뭐? Aga Kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah pulau yang dikenal begitu indah namun berubah menjadi ladang pembantaian. Bayangkan seorang bawahan sekaligus eksekutor mafia kelas kakap yang kehilangan seluruh keluarganya dalam semalam akibat persaingan antar geng. Belakangan, pria ini baru menyadari bahwa orang-orang yang paling ia jaga, paling ia cintai ternyata dihabisi oleh orang terdekatnya sendiri. Dendam pun menguasai dirinya, tanpa ampun yang memburu semua yang terlibat, tak peduli sebesar apa pengaruh mereka dalam dunia gelap. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. 갑니다. Cerita berpusat pada Tai, seorang eksekutor utama dari dunia gangster yang sangat disegani oleh geng rival Bukseong, salah satu sindikat kriminal terbesar yang dipimpin oleh ketua Do. Tai dikenal sebagai pria dingin dan kejam di dunia gelap. Namun di balik semua itu ia sangat menyayangi saudara perempuannya Jae serta keponakannya Eun. Dua orang inilah yang menjadi semangat hidup Tai karena kedua orang tuanya telah lama meninggal. Sayangnya profesinya sebagai eksekutor di dunia gelap membuat Tai tak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama kakak dan keponakan tercintanya. Suatu hari ketua Do, bos dari geng rival, mengirim kaki kanannya Bowo untuk menemui Tai. Mereka datang membawa sebuah tawaran, yaitu mencoba merekrut Tai karena terpukau dengan kemampuan dan reputasinya. Namun Tai dengan tegas menolak tawaran tersebut. Yang memilih tetap setia kepada bosnya sendiri, Bos Yang, atau yang lebih dikenal sebagai Presdir Yang. 막말로 너희들 어쩌려고? 갑니다. Tak lama setelah penolakan itu, sebuah tragedi mengerikan tiba-tiba terjadi. Tai bahkan sulit mempercayainya saat mengangkat telepon dan mendengar kabar bahwa saudara perempuannya Jae serta keponakannya Eun telah meninggal dunia. Mobil yang mereka tumpangi sengaja ditabrak secara brutal hingga keduanya tewas seketika di tempat. Melihat peristiwa mengerikan itu, hati Tai hancur lebur. Di saat yang sama ia meyakini bahwa ketua Do adalah dalang dibalik pembunuhan keji keluarganya sebagai bentuk balas dendam atas penolakannya beberapa waktu lalu. Suasana pemakaman Jae dan Eun diselimuti duka yang begitu berat. Tai hanya berdiri kaku di depan mendiang kakak dan keponakannya. Tak ada air mata yang keluar, hanya tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi dingin. Tak lama kemudian, Presdir Yang datang. Ia ikut merasakan duka yang menimpa eksekutor andalannya itu. Sambil memeluk Tai, Presdir berkata bahwa dirinya tak mungkin bisa mengembalikan mereka, namun jangan biarkan dirimu hancur. Menurutnya, geng Bukseong sudah kelewatan batas dan pemimpin Do harus membayar darah ini. 제가 도 회장 만나겠습니다. 뭘 어쩌려고? 어쨌으면 좋겠습니까? Diselimuti dendam yang murni, Tai sudah merancang serangan balas dendam terhadap pimpinan Do. Setelah mendapat izin dari Presdir Yang, tanpa ragu sedikit pun Tai datang sendirian menemui ketua Do di sebuah pemandian umum mewah yang terisolasi. Namun tentu saja tempat itu dijaga sangat ketat oleh para anak buahnya. Saat pertemuan itu berlangsung, sama sekali tak ada rasa bersalah dari ketua Do. Malah ia berkata bahwa meskipun profesi mereka penuh kekejaman, melibatkan keluarga adalah tindakan bajingan tengik. Ketua Do bahkan memukul-mukul pundak Tai, memberi penguatan seolah-olah dirinya tak tahu apa-apa. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Tai yang menyikapi pertemuan itu dengan sangat dingin, padahal di dalam dirinya sudah meronta-ronta. Tak lama kemudian, Tai meminta izin keluar sebentar ke kolam untuk meredam jagung berbulunya.
Namun Tai sadar, begitu ia kembali masuk, siapapun yang ada di dalam sana pasti akan tewas. Dan ya, dengan sebilah pisau sederhana, Tai menghabisi siapapun yang menghalangi langkahnya menuju perut ketua Do. Begitu berhadapan langsung dengan targetnya, Tai menusuknya berkali-kali secara brutal hingga bos mafia itu tewas bersimbah darah di lantai pemandian. Sebuah serangan balasan yang sangat nekat. Setelah menghabisi targetnya, Tai yang tanpa busana keluar kabur dari sana melalui ventilasi toilet menuju mobilnya. Pembunuhan ini seketika membunyikan genderang perang terbuka antara dua geng terbesar di kota tersebut. Keesokan harinya, sadar bahwa Tai kini menjadi buruan nomor satu, Presdir yang menyuruhnya segera melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Jeju untuk sementara waktu. Seluruh biaya keberangkatan dan kebutuhan selama di pulau itu akan ditanggung oleh Presdir sebelum nantinya Tai diselundupkan ke luar negeri menuju Rusia untuk misi selanjutnya. Dengan terbunuhnya bos geng rival, Tai sempat menyadari wajah Presdir yang terlihat begitu berseri-seri. Namun karena sudah tak punya banyak waktu untuk berpikir, Tai langsung berangkat meninggalkan kota. Di Jeju, Tai akan ditampung di sebuah rumah terpencil milik mantan gangster yang kini menjadi penyelundup senjata bernama Kuto, salah satu orang terdekat Presdir yang di masa lalu. Di rumah inilah Tai bertemu dengan Yon, keponakan perempuan Kuto yang cukup cantik namun sangat jutek dan sinis. Ia tampak tak takut pada apapun termasuk pada kematian itu sendiri. Mengetahui bahwa Tai adalah orang kiriman Presdir yang, Kuto menyambutnya dengan baik. Tai diberi hidangan makan malam sekaligus kesempatan untuk saling mengenal dengan penghuni rumah tersebut. Beralih ke kota Presdir yang awalnya merasa berada di atas angin langsung terkejut saat anak buahnya datang membawa kabar buruk. Serangan Tai di pemandian hari itu ternyata gagal total. Pimpinan Do belum mati dan saat ini sedang kritis menjalani operasi besar di rumah sakit. Belum sempat Presdir mencerna kabar tersebut, ponselnya berdering. Ternyata yang menelpon adalah Direktur Ma, tangan kanan pimpinan Do yang dikenal memiliki insting memburu sangat tajam dan kejam. Ma kemudian memberitahu bahwa caramu mengundang perang terlalu sontoloyo. 이 개새끼야. 이야, 씨발 나 정말 얼마 안 걸려. 그 안에 뭐가 들었는지. Kegagalan eksekusi yang dilakukan Tak jelas menjadi blunder besar. Insiden itu membuka gerbang perang total antara kedua geng. Ma tentu tak akan tinggal diam Ia kini mulai memburu satu persatu anak buah Presdir yang masih berada di kota. 야, 줘봐. Pagi itu di Jeju, Tai mulai melihat ada sesuatu yang tak biasa dalam diri gadis sinis tersebut. Tatapan mata Yon yang biasanya kosong berubah sangat tajam dan fokus saat latihan menembak. Mulai dari cara memegang senjata, ketenangan, hingga akurasi tembakannya benar-benar di luar dugaan. Bahkan Tai yang terbiasa hidup di dunia gelap langsung sadar bahwa Yon memiliki insting membunuh yang sama seperti dirinya. Kembali ke kota situasi Presdir yang sudah seperti berada di dalam neraka. Rasa aman yang selama ini ia miliki mulai runtuh ketika sebuah paket misterius dikirim kepadanya. Begitu dibuka, isinya sangat mengerikan. Potongan-potongan tubuh anak buahnya sendiri mulai dari jari hingga telinga. Sebuah pesan teror yang sangat jelas dari Ma yang sedang menguliti jaringan Presdir yang satu persatu. Bersamaan dengan paket itu, Ma meminta Presdir menghadiri sebuah pertemuan darurat. Pertemuan meja bundar pun digelar di sebuah gedung bersama salah satu pejabat tinggi. Suasananya sangat mencekam. Di atas meja, atmosfer permusuhan terasa begitu kental. Tanpa membuang waktu, Ma si penjaga langsung mengintimidasi Presdir yang menuntut penjelasan atas serangan brutal di pemandian dan yang paling penting kemana eksekutor andalanmu bersembunyi, kampret. Akhirnya, Presdir mulai merasa terdesak demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Kesetiaannya kepada Tai runtuh di hadapan ancaman pembantaian dari geng Bukseong. Presdir yang akhirnya membuat kesepakatan busuk dengan musuhnya. Menurutnya, Tai bertindak sendiri karena masalah pribadi. Ia melempar seluruh kesalahan kepada anak buahnya yang kini bersembunyi di Pulau Jeju, tepatnya di rumah seorang penyelundup bernama Kuto.
Mendengar itu, seringnya dingin langsung muncul di wajah Direktur Ma. Target pemburuan mereka kini sudah jelas. Nyawa Tai resmi dikorbankan oleh bosnya sendiri demi sebuah gencatan senjata yang rapuh. 오케이? 알겠습니다. 그렇게 합시다. Beralih ke pulau, ketegangan mendadak pecah saat Yon tiba-tiba tumbang tak sadarkan diri. Paman Kuto dan Tai langsung panik. Mereka bergerak cepat membawa Yon ke rumah sakit terdekat Nar. Namun sesampainya di sana, Kuto tak bisa bertahan lama karena ada pembeli senjata ilegal yang sudah menunggunya di pulau. Mau tak mau, Kuto harus kembali dan mempercayakan keponakannya kepada Tai. Tai pun dengan setia duduk menjaga Yon. Tak lama kemudian Yon sadar, namun begitu membuka mata dan melihat dirinya berada di rumah sakit, ia langsung mencabut paksa seluruh jarum infus. Setelah berganti pakaian, Yon memaksa Tai pergi dari sana tanpa memedulikan rasa sakit yang masih ia rasakan. Dalam perjalanan pulang, kebukuan di antara mereka perlahan mulai mencair. Yon yang biasanya dingin kini terlihat lebih terbuka. Di tengah jalan bahkan ia mengajak Tai singgah ke kedai favoritnya untuk makan sup ikan. Melihat perubahan itu, rasa penasaran Tai semakin memuncak. Ia mulai menanyakan penyakit apa sebenarnya yang bersarang di tubuh gadis tersebut. Namun Yon menolak bersikap dramatis. Menurutnya hal itu tak penting, nikmati saja makanannya mumpung masih hangat katanya. Di saat mereka berdua sedang menikmati momen manis yang langka ini, bahaya besar justru sedang mengintai di rumah mereka. Paman Kuto yang mengira akan melayani pembeli senjata biasa tanpa sadar telah masuk ke dalam jebakan maut. Tamu yang datang ke rumahnya ternyata musuh lama dari pihak Rusia yang membawa dendam kusumat dari masa lalu. 아유 뭐 있는가 보면 되고 어? Situasi di gudang transaksi itu kini sudah berubah menjadi ladang pembantaian. Kuto telah tertembak parah, sementara Tai dan Yon baru saja tiba di lokasi. Keduanya langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres. 이 새끼 죽는다. Melihat pamannya bersimbah darah tepat di hadapannya, hati Yon benar-benar hancur. Dan pada akhirnya Kuto menghembuskan napas terakhirnya. Di saat Yon sudah tak bisa lagi berharap pada apapun, insting membunuhnya seketika hidup. Tanpa ampun ia menghabisi para anggota sindikat yang masih tertinggal dan hendak membawa kabur seluruh uang milik paman Kuto. Saat masih menatap kosong jasad satu-satunya keluarga yang ia miliki, Tai sama sekali tak memberi waktu bagi Yon untuk terus meratap. Dengan kasar namun tegas yang menarik Yon untuk segera meninggalkan pulau. Tai tahu ini baru permulaan, gelombang pemburuan berikutnya pasti sedang bergerak menuju lokasi mereka. Tentu sangat berat bagi Yon meninggalkan jasad pamannya begitu saja, namun Tai terus mendesak dan menyeretnya pergi dari sana. Mereka kemudian menuju sebuah penginapan. Sebelum beristirahat, keduanya memilih duduk santai di luar, minum sambil menenangkan diri setelah kejadian barusan dan merenungi nasib mereka ke depan yang kemungkinan besar akan terus dibayangi pengejaran. Di sanalah Yon akhirnya menceritakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ternyata sejarahnya cukup panjang. Dahulu seluruh keluarga Yon dihabisi oleh sindikat mafia Rusia. Paman Kuto kemudian membalas dendam dan membunuh mereka satu persatu. Dari situlah semua dendam lama ini bermula dan menjadi salah satu alasan mengapa Kuto memilih mengasingkan diri di pulau tersebut. Karena malam sudah mulai larut, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Namun sebelum pindah ke kamar sebelah, Tai sempat masuk ke kamar Yon untuk menyiapkan air dan obat-obatannya. Sampai Tai kaget sekali saat Yon tiba-tiba bangun dan meminta Tai agar tidur berdua. Dan karena Tai tahu itu adalah kode keras dan keputusasaan oleh Yon, Tai pun menolak keras mempertahankan harga diri lalu berkata jika jagungnya tak sembarangan tertanam. 난 안 괜찮아가지고 무슨 자신감이야? 취향인 줄 아나. Keesokan paginya Tai tiba-tiba mendapat telepon dari Presti Riang. Sang bos memerintahkannya untuk segera datang ke bandara Jeju.
Presdir mengaku sudah mendarat di sana untuk menjemputnya langsung, sekaligus mengatakan bahwa situasi di kota kini sudah aman dan terkendali. Mendengar kabar itu, Tai segera bersiap. Ia berpamitan kepada Yon. Untuk sementara waktu, Yon akan tetap tinggal di penginapan tersebut karena pemiliknya merupakan sahabat dekat mendiang Paman Kuto yang masih bisa dipercaya. Perpisahan ini terasa cukup berat bagi mereka berdua setelah melewati malam berdarah bersama. Namun kesetiaan buta Tai kepada bosnya membuat pria itu tetap memilih berangkat ke bandara. Tai sama sekali tak menyadari bahwa Presdir yang tak datang sebagai penyelamat. Di bawah kendali penuh Direktur Ma, sang bos telah menjual kelapa Tai. Keduanya bahkan sudah menyiapkan skenario penangkapan maut untuk menjebak eksekutor andalan mereka sendiri tanpa ampun. Nah, begitu Tai mulai masuk ke bandara, akhirnya mulai menyadari semuanya. Salah satu anak buahnya menelpon dan memberitahu bahwa Presdir Keparat itu telah berkhianat. Ia sudah menjual kita kepada geng Bukseong. 진성아. Aksi kejar-kejaran pun pecah di jalanan. Janji penjemputan itu ternyata murni sebuah jebakan maut. Tai benar-benar tak menyangka bahwa Presdir yang orang yang paling diandalkan selama ini telah mengkhianatinya. Di tengah pengejaran brutal tersebut, Tai masih berhasil lolos tanpa membuang waktu. Yang langsung bergegas kembali ke rumah penginapan untuk memastikan Yon baik-baik saja. Namun setibanya di sana, firasat buruknya terbukti. Yon sudah tak ada di kamarnya. Saat menanyai pemilik penginapan kemana Yon pergi, Tai mendapat jawaban bahwa gadis itu meminjam mobil dan pergi ke perkebunan milik Paman Kuto. Katanya ada barang yang tertinggal di sana. Tanpa membuang waktu, Tai langsung berangkat menuju perkebunan mendiang Kuto. Dan benar saja, di sana Yon telah dicegat. Gadis itu kini disandera di dalam gudang oleh Ma. Tai diberitahu bahwa jika ia tak segera datang, maka yang tersisa dari Yon hanyalah nama. Karena sudah tak punya pilihan lain, Tai langsung tancap gas. Meski sadar dirinya sedang tersudut, ia tetap siap menghadapi apapun yang menunggunya di sana. 죽여라. 오늘 죽나 내가 죽는데 뭐. 국가교육을 족같이 시켰네 이거. Begitu Tai tiba di gudang perkebunan milik Kuto, anak buah Ma yang sedari tadi menunggu langsung mengajarnya habis-habisan. Orang yang selama ini mereka buru akhirnya berhasil ditangkap, lalu diseret masuk untuk menghadap Direktur Ma. Tai sengaja tak memberi perlawanan sedikit pun. Baginya yang terpenting saat ini adalah memastikan keselamatan Yon. 괜찮아? 눈으로 대화하고 그러네? 하면 뭐. 아이씨. Di dalam gudang, Direktur Ma ternyata sudah menyiapkan skema balas dendam yang jauh lebih kejam untuk membayar luka pimpinan Do. Bukan dengan penyiksaan brutal, melainkan dengan menghancurkan mental Tai secara perlahan. Dalam kondisi tak berdaya, Tai menatap wajah pengkhianat Presdir yang dengan emosi yang meluap. Namun semuanya berubah ketika Ma membongkar fakta paling bajingan pada hari itu. Ternyata orang yang membunuh kakak dan keponakannya Eun bukanlah geng Bukseong seperti yang selama ini yakini. Dalang dibalik pembunuhan keji itu justru bosnya sendiri, Presdir yang sontoloyo. 형이 안 아프게 해줄게. Akhir tragis sang eksekutor pun tiba. Setelah mengalami penyiksaan yang luar biasa, Tai harus menghembuskan nafas terakhirnya di tangan bosnya sendiri. Presdir yang masih selamat kemudian kembali dibawa pergi oleh Direktur Ma. Sementara itu Yon sama sekali tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah melihat orang-orang terdekatnya habis satu persatu dengan cara yang tragis. Untuk menghilangkan jejak, Direktur Ma memerintahkan anak buahnya membakar gudang tersebut bersama jasad Tai.
Sedangkan Yon sengaja dilepas hidup-hidup karena mereka menganggap perempuan malang itu tak akan mampu berbuat apa-apa. Tak ada tempat terakhir bagi Yon selain kembali ke rumah penginapan milik sahabat mendiang Paman Kuto. Malam itu isapan rokoknya terasa begitu dalam. Bagaimana tidak, Ner? Kini ia benar-benar tak punya siapa-siapa lagi. Semua orang yang menjadi alasan hidupnya telah pergi. Di keesokan paginya, setelah pembantaian di gudang, Direktur Ma dan anak buahnya yang merasa berada di atas angin berkumpul di sebuah restoran untuk merayakan kemenangan mereka. Salah satu anak buah Ma yang tertarik pada Yon sempat menghubunginya dan mengajak gadis itu bergabung ke restoran tersebut. Tanpa membuang waktu, Yon langsung berangkat. Namun tujuan kedatangannya bukan untuk merayakan apapun, ia datang hanya dengan satu tujuan, yaitu kematian. 그냥 우리 합석할까? 아, 닫아. 아이씨. Yon tak menyisakan satupun orang yang berada di restoran itu, termasuk Direktur Ma dan Presdi Riang. Setelah semuanya berakhir, ia berjalan menuju pantai untuk mengakhiri segalanya. Bersamaan dengan itu, para polisi mulai berdatangan untuk menangkapnya atas pembantaian yang baru saja terjadi di restoran tersebut. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye. 뭐